Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Masjid Nabi Nusantara. Saya Jerman November Fauzian. Saya Aziz Prasetyo. Saya Afan Razan Maulana. Saya Faisal Rabbawiyah. Ini membawakan sebuah wawancara yang bertemakan pergerakan pendidikan Muhammadiyah dalam kemajuan. Perkenalkan, nama saya Afan Razan Maulana dari Teknik Informatika. Apa? Saya Muhammad Rifai, dipanggilnya Rifai dari Pendidikan Sejarah. Saya di sini ingin memberi pertanyaan Mas Rifai tentang bagaimana kalau mendengar kata pendidikan Muhammadiyah. Apa sih hal yang pertama terlintas di pikiran? Pertama yang kali terlintas di pikiran aku tuh Mas, banyaknya Universitas Muhammadiyah di Indonesia, yang mana itu bagus buat pertumbuhan ilmu dan pendidikan buat masyarakat kita di Indonesia gitu. Jadi Muhammadiyah tuh punya peran besar di perkembangan ini tuh gitu, yang mana itu sangat bagus nih. Baik, terima kasih atas opini dari Mas Rifai tentang pendidikan Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Saya Rasid Nabil yang akan melanjutkan pertanyaan tadi. Baik Mas. Pertanyaan saya, menurut pandangan Mas nih, apakah sistem atau gaya pendidikan di institusi Muhammadiyah saat ini itu sudah mencerminkan konsep berkemajuan atau modern gitu ya? Atau boleh juga kasih contohnya gitu. Kalau menurut aku Mas, Muhammadiyah tuh sangat fit dengan aku. It's really fit on me. Soalnya kita tuh belajar ilmu pengetahuan, tapi tidak melupakan syariat agama gitu. Jadi kita tuh kita tuh tetap taat, tapi kita tuh belajar tentang ilmu pengetahuan bisa seluas itu gitu. Itu aku sangat suka sekali dengan Muhammadiyah gitu. Berarti setidaknya pendidikan Muhammadiyah itu seimbang berarti ya antara dunia dan akhirat juga ya Mas ya. Iya sih, gitu sih Mas. Oke, kita. Perkenalkan, saya Noven dari Teknik Informatika. Ini dengan Mas siapa? Mas Noven, saya Muhammad Rifai dari Pendidikan Sejarah. Oh, pendidikan sejarah ya. Saat ini Mas semester berapa? Saya semester 4. Oh, semester 4 ya. Saya punya pertanyaan Mas terkait pendidikan kemuhammadiyahan untuk menciptakan kemajuan atau modern gitu Mas. Menurut Mas Rifai sendiri, apakah pendidikan kita saat ini tuh sudah cukup untuk menciptakan generasi yang tidak hanya pintar pada akademik saja, tapi juga kuat secara karakter agamanya? Menurut pandangan Mas Rifai gimana? Menurut saya sendiri, sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto tuh, saya tuh ngerasain banget gimana atmosfer agama di sini tuh kuat gitu. Contohnya dosen-dosen saya itu tuh banyak yang religius gitu. Terus kayak contoh kecilnya tuh kayak berjanggot. Jadi maksudnya tuh arah pendidikan di Muhammadiyah, di pendidikan Muhammadiyah tuh sekarang tuh ke selain ilmu pengetahuannya kuat, tapi agama juga sangat diperhatikan gitu. Yang mana itu tuh saya sebagai mahasiswa sangat senang banget gitu. Soalnya ya saya tuh ngerasa saya tuh bukan hanya nyari dunia gitu, pengen akhirat juga gitu. Jadi Muhammadiyah tuh kalau menurut saya langkah sekarang tuh udah benar gitu. Jadi selain ilmu pengetahuan, agamanya juga terus ditingkatkan gitu. Berarti menurut Mas Rifai ini, lingkungan Mas Rifai ini udah termasuk bagus ya? Ya. Bisa membuat Mas Rifai itu terbawa untuk lebih agamis seperti itu ya? Mungkin masih banyak hal yang harus tingkatin, tapi sejauh aku khususnya di lingkungan akademiknya, iya sih aku ngerasain banget kayak ini tuh kayak lingkungan yang tepat buat aku. Oke. Makasih Mas Rifai atas waktunya. Menurut Mas Rifai, apa sih keunggulan atau ciri khas yang paling terasa dari sekolah atau kampus Muhammadiyah dibandingkan dengan institusi pendidikan lain? Kebetulan aku tuh sebelum ke UMP atau Muhammadiyah Purwokerto, aku tuh sempat ke PTN di Tasikmalaya. Jadi kan ada jeda tuh dari UTBK ke sini tuh. Nah aku tuh sempat masuk. Nah yang paling kentara tuh
itu tuh lingkungan pendidikannya. Contohnya kayak di sini tuh banyak dosennya tuh yang agamis gitu. Jadi mereka tuh selain belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi itu di sela-sela pengajarannya tuh suka ada kayak di dalam perspektif Islam gimana, di Al-Qur'an di mana. Jadi itu sih yang paling aku rasain tuh di sini tuh kayak agama tuh diajarkan juga gitu di perkuliahan tuh gitu. Baik, Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Rifai, apa saran atau masukan gitu buat pendidikan Muhammadiyah biar relevan di zaman sekarang dan seterusnya gitu? Kalau saran dari aku ya, kebetulan aku juga mahasiswa di sini, itu hendaknya Muhammadiyah tuh memperhatikan kesejahteraan kayak tenaga pendidiknya, dosennya, ataupun stakeholder yang terlibat di dalamnya gitu. Apalagi sekarang Muhammadiyah udah termasuk organisasi yang terkait di dunia top 5 gitu. Aku rasa mampu Muhammadiyah bisa memperhatikan lebih kesejahteraan stakeholder di dalamnya gitu. Soalnya itu tuh bakal menjadi keberlanjutan yang bagus buat Muhammadiyah itu sendiri sih. Wih, menarik banget nih point of view dari Mas Rifai tentang Muhammadiyah gitu. Ya, makasih Mas Rifai buat waktunya, buat ini. Ya. Sama-sama Mas. Mas, kalau mendengar kata pendidikan Muhammadiyah, apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran Mas? Pendidikan Muhammadiyah yang terlintas di pikiran saya itu adalah pendidikan yang berbasis Islami dan dicampuri dengan ilmu pengetahuan sosial dan umum itu. Sama saya Nabil. Mas Ya, saya Zaki. Saki ya. Kita boleh nanya tentang ini nggak Muhammadiyah gitu. Boleh, Bang. Jadi menurut Masnya ini apakah Muhammadiyah itu sudah mencerminkan konsep berkemajuan dan modern dalam pendidikan? Dan juga bisa berikan contohnya. Menurut saya itu Muhammadiyah itu sudah menerapkan berbagai jenis pendidikan yang lebih bervariatif gitu. Jadi sudah terlihat ya Muhammadiyah itu sudah mendirikan banyak sekali sekolah, terus pondok pesantren dan lembaga-lembaga kayak mungkin kampus gitu. Kemudian menurut saya cara penerapan pendidikan di Muhammadiyah itu sudah sangat bagus, terutama di bagian bidang keislaman dan ilmu pengetahuan umum gitu. Ini dibuktikan dengan kampus-kampus yang Muhammadiyah yang sudah Akreditasi. terakreditasi keunggulan gitu. Dan contoh lainnya mungkin di tempat saya itu ada sekolah yang masih baru berdiri. Itu berbasis pondok pesantren. Jadi menurut saya itu kan sudah didirikan oleh Muhammadiyah gitu. Nah, Muhammadiyah itu udah berkontribusi dalam membangun pesantren itu dari sejak awal pembangunan, pengumpulan dana dan mengumpulkan bidang pendidikan gitu. Terima kasih. Menurut Mas, apa sih keunggulan atau ciri khas yang paling terasa dari sekolah atau kampus Muhammadiyah dibanding dengan institusi pendidikan lain? Ciri khas dan keunggulan dari sekolah ya. Sekolah Muhammadiyah itu mencampuri antara ilmu keagamaan dengan ilmu umum. Jadi tidak hanya ilmu keagamaan saja, tapi ilmu moral, akidah, akhlak. Jadi seperti halnya itu pesantren itu mempelajari ilmu agama dan sekolah konservatif yang mempelajari ilmu umum. Jadi Muhammadiyah itu mengambil pendekatan yang menghubungkan satu sama lain sehingga terciptalah sistem pendidikan dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi itu adalah ciri khas serta menjadi keunggulan dari sekolah Muhammadiyah. Baik, siap Mas, terima kasih. Halo Mas, saya Noven. Ini dengan Mas siapa? Saya dari Saki. Oh, Mas Zaki ya Mas. Masnya dari prodi apa Mas? Saya dari prodi Pendidikan Sejarah. Oh baik Mas.
Saya punya pertanyaan, Mas. Menurut pandangan Mas Zaki itu pergerakan pendidikan kita saat ini tuh sudah cukup efektifkah yang menciptakan generasi yang tidak hanya pintar secara akademis saja tapi juga kuat secara karakter agamanya? Menurut saya iya sih, pergerakan pendidikan Pendidikannya. di negara ini apa? Di kita saat ini. Di negara saat ini. Iya. Kalau menurut pandangan saya sih udah cukup bagus ya. Kalau dari segi implementasi beberapa, cuman yang membuat hal kekurangannya tuh di bagian kurikulum di negara ini, lebih tepatnya di Indonesia itu sering mengalami perubahan, sering berjalannya waktu. Ya lebih tepatnya seiring pergantian periode. Jadi setiap periode itu pergantian menteri atau pejabat pendidikan itu selalu mengalami pergeseran pergantian kurikulum. Jadi menurut saya kalau pergerakan pendidikan ya di negeri ini tuh masih kurang bagus sih Mas, kalau soal konsistensi ya. Tapi kalau soal implementasi menurut saya tuh cara menghadirkan mata pelajaran di sekolah atau di jenjang lainnya udah bagus. Cuma kurang konsisten itu. Iya. Berarti pergantian periode itu ngaruh ya. Jadi kita perlu adaptasi lagi gitu ya dengan perubahan kurikulum ya. Ya betul sekali. Jadi ya meskipun pendidikan di sini juga secara konsistensi juga nggak bagus. Mungkin jika kalau peserta didik atau pembelajar itu kalau misalnya mampu beradaptasi itu mungkin masih bisa. Tapi yang membuat miris itu adalah kalangan orang yang mungkin kurang bisa beradaptasi sama lingkungan. Jadi ingin mempelajari suatu hal itu jadi sulit. Iya. Ya betul sih Mas. Iya betul. Oke. Makasih ya Mas atas jawabannya. Oh iya, sama-sama. Terakhir nih buat pertanyaan ke Mas Zaki. Apa harapan atau masukan untuk pendidikan Muhammadiyah ke depan agar bisa terus relevan dengan tantangan zaman sekarang gitu? Masukan pendidikan Muhammadiyah. Iya. Ya mungkin masukan dari saya itu adalah beradaptasi dengan era. Jadi saat ini tuh teknologi kan mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi pendidikan itu tidak hanya bersifat yang konservatif atau yang kita pelajari pada di lingkungan sekitar gitu, tapi kita juga harus beradaptasi untuk mempelajari era digitalisasi gitu. Jadi apalagi saat ini tuh mulai berkembang ya teknologi AI, istilah AI, terus kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, jadi persaingan soal teknologi juga semakin pesat tuh. Jadi masukan saya itu dari tentang pendidikan terutama di Muhammadiyah ya, ini harus mampu beradaptasi mengikuti arus informasi dan pengetahuan di era saat ini loh, terutama di era digital dan informasi yang begitu cepat. Tapi tidak meninggalkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan. Ya. Menarik banget nih Mas Zaki, pertanyaan jawabannya itu. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama.